Businessman Opinion. Baik, mitra bisnis, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyarankan masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai untuk pindah ke rusun untuk menghindari banjir yang sudah menjadi langganan selama bertahun-tahun. Banjir di kawasan bantaran sungai ini sudah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun, namun masyarakat sekitarnya terkesan enggan untuk pindah, meski sudah beberapa kali ditawarkan untuk pindah ke rusun atau sejenisnya. Saya sedikit nimbrung balik kata gini juga ya, memang orang kita itu kalau bisa dibilang agak sedikit, bukan sedikit sih, ngeyel gitu loh ya kan. Dan udah dikasih tempat yang notabene sebenarnya dari ke tahun ke tahun itu kan dia sudah tahu banjir ya kan, dipindahin terus mau udah dipindahin udah ngerasa udah bahasanya udah dikasih hati minta jantung gitu loh ibarat kata ya kan. Maunya sekalian udah tempat tinggal disiapin, sekolah disiapin, mau kalau bisa tuh nanti makanannya juga disiapin, kerjanya juga disiapin gitu loh ya kan. Mereka pasti kan bilang tuh, saya untuk bekerja jauh lebih nyaman di situ. Ujung-ujungnya cuma balik lagi nih, nyalain pemerintah lagi, Pak Pemda ya kan, nggak perhatian sama rakyatnya, nggak perhatian sama masyarakatnya ya kan. Sebenarnya gubernur itu kalau memang yang gubernur yang benar ya, yang punya visi dan misi yang jelas ya, pasti akan memperhatikan masyarakatnya gitu loh ya kan. Nah cuman yang orang-orang yang tinggal di pinggiran bantaran kali ini gitu loh ya, sekarang sudah dikasih akses kemudahan segala macam tapi tidak mempergunakan, itu jadi pertanyaan juga sih gitu loh, kenapa mereka tidak mau gitu loh ya kan. Apa karena mereka bilang jauh dari tempat tinggal, apa dari pusat untuk dia cari duit, naruh apa segala macam. Nah, notabene menurut saya kalaupun mereka pindah, mereka juga di tempat yang baru punya peluang gitu loh. Tinggal tanya mereka yang mungkin karena bahasa nyaman di tempat yang tadi bantaran kali gitu kan, tinggal nanti kalau ada banjir tinggal nyalain kan paling gampang gitu, paling simpel gitu kan gitu loh ya kan. Makanya sekarang balik lagi nih, masyarakatnya yang tahu diri apa enggak gitu loh ya kan, mau pindah apa enggak ya kan. Sudah diberikan tapi masih tetap ngeyel ya, menurut saya resiko yang harus diterima gitu. Dan mereka nggak bisa ngomong ya, meskipun kita juga tahu pasti jangan dulu nyalain lagi pemerintah lagi dari tahun ke tahun, 5 tahun sekali ganti gubernur pasti bilangnya banjir masih ada. Nah, apa dengerin juga sih juga begitu kan ya. Dan itu zamannya siapa Pak Ahok ya kan, Anies, sampai sekarang Pak Anung ya sama aja gitu loh. Pasti PR-nya begitu lagi gitu loh, selama masyarakatnya juga nggak punya peduli dengan dirinya sendiri gitu loh kan. Sampai katanya dari zamannya Anies saja berubah jadi normalisasi segala macam, agak aneh sih gitu loh. Maka ayo dah kita juga masyarakat berbenah diri juga dan mati kata. Pemerintah sudah baik hati tapi pemerintah sudah punya program, dan programnya itu kalau kita nggak bisa akses ya coba dicari caranya ke akses gitu kan. Yang penting posisinya jangan dibikin menjadi suatu perkara yang semuanya maunya nyaman gitu loh ya kan. Kita udah dari sisi tempat tinggal dan ini sudah nyaman, emang dari sisi pekerjaan akan jauh, emang jadi butuh biaya, semua pasti akan harus ada yang salah satu yang dimenangkan atau dikalahkan gitu loh. Jadi jangan semuanya mau notabene semuanya mau enak, ya, repot juga kalau ngomong begitu deh ya. Ya pesulap kita kan jadi panglima kan sekarang, yang Indonesia paling top siapa? Pesulap David Kobofir kan mau hilangin tubuh Monas kayak kan. Sebenarnya Indonesia beda. Kalau jiwa saya hidup di negara yang ada aturan men. Ya, contoh Singapura kan, ya nggak. Kita kemana-mana nggak takut dimaling, dirampok, ya nggak diculik. Kok kita Jakarta sendiri makin kacau loh bangsa kita men. Beda. Naik motor juga ada pelatnya, ya nggak. Kalau saya naik motor saya pakai helm, pakai apa? Kalau nggak ada pemimpin yang tegas dan saya masa depan Indonesia bener loh, seperti demo mahasiswa gelap tau, bener loh. Bener bisa terjadi loh. So sekarang saya lihat ya, saya masuk tuh nggak tahu sebab apa apalagi sekarang banyak PHK susah gitu ya hidupnya gitu ya. Mereka gila seperti apa manusia silver segala macam, aduh ampun deh. Kalau benar-benar nggak ada pemimpin yang tegas yang berani menjalankan negara ini, saya masa depan kita sih bukan emas, bisa kacau loh bener kan. Ya, saya Prabowo berani ya dapat seperti DKI dapat pemimpin yang berani seperti Ahok tau.
Kalau nggak kacau deh. Kita hidup kira hak asasi dong. Hak asasi kan ada tempatnya dong. Kalau mereka melanggar ya mesti ditindak dong, bener nggak? Kalau dibiarin terus negara ini jadi apa? Bener nggak? Bisa jadi kandang monyet loh. Jadi hidup gak ada aturan lagi. Apapun buang sampah sembarangan di kali-kali gitu, buang sampah, jalan lawan arah semua, aduh amburadul bangsa kita. Kalau nggak ada tegas pemimpin seperti Kim Jong Un, wah masa depan bangsa kita gelap toh. Bener. Ya. Jadi kalau saya setuju sekali dengan saran Wakil Gubernur kita, Bapak Rano Karno. Jadi saya sampaikan juga kepada warga yang tinggal di bantaran kali, kebodohan jangan dipiara terus. Saya tinggal di daerah Tegal Alur. Di sini juga jangan menceng itu dari zaman Gubernur Ahok lagi dibikin lebar. Banyak kendalanya gitu. Sampai sekarang Menceng ini masih tetap macet seperti itu. Jalan yang 30 meter punya luasnya sampai sekarang masih tetap bertahan seperti dulu. Amburadul semuanya. Jadi saran saya, ya kebodohan jangan dipiara. Gubernur kita sendiri ya harus tegas. Sebenarnya untuk ngurus DKI ini nggak usah sampai ke presiden. Cukup gubernur yang tegas, Pak. Terima kasih. Dan ini kan wakil gubernur kita ya, ya kan, mau disuruh pindah warga nih karena langganan banjir gitu ya. Nah, kan karena banjir ini kadang-kadang banjir, kadang-kadang enggak, ya kan Pak. Nah, sekarang begini, orang yang disuruh pindah itu asetnya di situ semua. Gimana caranya dia mau pindah dari situ ke rumah susun? Apalagi rumah susun ini sekarang mau diapain? Apa dengan hak milik, apa menyewa, apa gimana? Cuma itu aja. Ya gini ya, kesalahan daripada ada 3 kesalahan daripada warga DKI. Ya. Yang pertama, memilih tidak mempelajari jejak digital ataupun jejak daripada masing-masing pemimpinnya. Oke. Itu kesalahan yang pertama. Kenapa? Karena baru ini aja belum bekerja, tapi sudah pamer parkir seenaknya sehingga dikritik oleh rekannya sendiri. Yang kedua, kalau saja tahun 2017 Ahok yang dipilih oleh warga DKI, maka 2024 tentunya pembangunan daripada Ahok yang gubernur saat itu 2017 cuma 2 tahun atau 3 tahun, otomatis ditambah 5 tahun ya hampir selesai lah minimal. Itu banjirnya nggak parah-parah banget. Iya. Dan tidak membuat yang namanya Ahok itu jadi amnesia. Kenapa? Karena karena Ahok tidak dipilih oleh warga DKI, maka tahun 2024 Ahok udah mulai amnesia. Di mata Najwa mengatakan bahwa saya ditawari dirut oleh Pak Jokowi, tapi saya nggak mau, saya mau hidup santai. Tapi 2025 Ahok mengatakan, kalau saja saya bukan komut tapi saya dirut, saya basmi itu semua koruptor di Pertamina. Itu sehingga Ahok jadi BTP jadi Ahok, dia udah amnesia. Nah, kesalahan yang ketiga adalah tahun 2024 warga DKI kesalahannya tidak memilih Anies Baswedan. Kenapa? Karena kalau memilih Anies Baswedan tahun 2025 niscaya kota Jakarta pasti udah excellent, jadi kota terkenal dan termodern di dunia. Kenapa? Karena kotanya akan jadi kota di atas air dan parkirnya di atas terowongan air. Terima kasih. Tapi apa yang dia katakan benar. Jadi menurut saya ya inilah pilihan masyarakat Jakarta. Lebih suka menderita daripada
apa ya? Memang saya akui Ahok itu kasar, tapi program kerjanya tuh, saya bukan orang Jakarta. Ya. Saya tidak membela Ahok karena saya orang Jakarta. No, saya melihat dia sebagai figur yang benar. Maksud saya, programnya itu benar gitu loh. Untuk gini loh, dia memindahkan orang dari bantaran kali itu supaya untuk keselamatan pertama, supaya jangan banjir, kenyamanan. Ya memang jauh sih pindahnya ke rusun, tapi kan akan ada solusi yang dibuatkan, ada akan macam-macam tuh, ada bus apa semua janji seperti itu. Pertama, yang kedua akan dibuat sudetan itu loh, dibuang ke laut lebih bagus, lebih banyak itu air yang dibuang. Nah, tapi rakyat Jakarta, masyarakat Jakarta tidak mau memilih orang yang punya visi ke depan. Dia ingin hidup dalam kondisi yang saat-saat seperti ini. Ya sudah, akhirnya ketika banjir, ya pilihan hidup, mau apa lagi? Nah, sekarang ada himbauan untuk masyarakat bantaran kali pindah ke rusun. Ya. Tapi jangan salah, dulu waktu Ahok memindahkan orang dari bantaran kali pindah ke rusun, dimaki-maki, disalah-salahin, apa begini, macam-macam. Kenyataannya bahwa sebenarnya memindahkan masyarakat yang di bantaran kali ke rusun itu adalah satu program yang benar. Kenapa? Bantaran kali itu harus tidak boleh harus dibuat jadi apa ya, daerah genang daerah aliran air, aliran sungai, dan akan dibuat sudetan-sudetan untuk supaya membuang air itu ke laut. Dan pompa air itu dulu saya ingat Ahok itu setiap hujan dia akan mengawasi sendiri pompa air. Itu saya ingat sekali tuh. Dan saya merasa bahwa ini orang luar biasa, ini pengabdiannya kepada masyarakat luar biasa. Tapi orang seperti itu pun tidak disukai oleh masyarakat. Aneh bin ajaib ini, benar-benar menurut saya aneh banget. Artinya kita punya pemimpin yang bagus malah tidak disukai. Itulah hidup. Dan memang kita ini ya memilih sesuatu yang buruk untuk mencelakakan diri kita sendiri. Ya sudahlah, pilihan. Itu pilihan saya kira. Ya sayang banget. Ya. Ikan sepat, ikan lele. Cakep. Makin cepat banjirnya, Le. Masuk, Pak Daniel. Aduh. Pak Beni. Ya. Ini bisnis opinion melahirkan banyak tokoh-tokoh selebritas, saya lihat ya. Dan terbentuk ada blok-blok karena perbedaan pendapatnya juga ini. Nah. Iya, dari pagi saya dengar ada yang ditarik ke politisasi lah. Ya ada juga pendapat yang bagus, yang ada memberikan solusi konstruktif begitu ya. Tapi memang ini complicated lah. Ini memang standarnya kalau kita bicara Jakarta ya gubernurnya Ahok, itu nggak bisa dipilih. Cuma kalau kondisi sekarang ya karena ada Pertamina lagi heboh yang coba ya Pak Ahok ke arah sebagai tersangka nih. Ini udah di depan mata kelihatannya, tinggal bagaimana. Nah ini udah apa ya, ini lucu juga sih, dulu kawan jadi lawan, lawan sekarang jadi teman, begitu loh. Asal Lucy Mulyono permainannya hebat, saya bilang. Iya, maka belum ada orang bisa begitu jadi berpindah bunglon gitu loh. Tadinya kuning jadi hijau, hijau jadi merah, merah jadi hijau, gitu lagi kan. Nah sekarang kita bicaralah soal orang banjir. Saya turut berduka cita. Yang paling kesian sih sebetulnya warga di Bekasi situ loh, pada Pak Beni. 3 meter tingginya itu lebih menyedihkan. Kalau yang namanya banjir sih luar biasa lah, walaupun itu mungkin nggak tahu yang makan korban nyawa berapa atau tidak ada gitu, tapi merepotkan lah. Kerusakan itu ya, misalnya mobil kerendam, rumah bau berapa hari, itu kan parah. Betul. Nah sekarang kalau bicara yang tadi sesuai topik kita ya kalau peluang sekarang sih ya memang kita lebih baik menolong saudara kita yang di bantaran kali itu untuk ke tempat yang lebih layak. Betul. Memang persoalannya sekarang kalau pindah dari Jakarta, Jatinegara, hanya ke Marunda dan Kapuk,
itu kan perubahannya sangat ekstrim. Oke. Untuk kebiasaan orang tinggal di landed pindah ke apartemen itu juga butuh penyesuaian. Betul. Ya memang sih kita gampang bilangnya, yuk kan udah dibantu, terima aja keadaannya. Nggak seperti itu, banyak pendekatan-pendekatan yang harusnya lebih humanis lagi. Oke. Dan yang saya lihat lagi sih sekarang ada peluang nih kalau memang benar IKN segera dioperasionalkan gitu ya. Ya itu kan banyak gedung-gedung yang nganggur. Betul Pak, benar itu. Gedung yang nganggur itu direnov aja sebagai tanda ini bisa jadi ini bantu Pak Ara untuk penyediaan hunian 3 juta tuh yang nggak harus rumah kan. Nah kantor-kantor yang nggak berfungsi itu yang atau karena efisiensi itu ya bisa dijadikanlah buat rumah rakyat itu. Iya, MPR, iya betul. Seperti itu sih. Ya ini memang Jakarta complicated lah. Memang ya kita butuh ini sih kalau kita koar-koar bawa-bawa ke politik juga. Kayak telepon pertama yang tadi itu ya itu kayak orang nggak bisa move on. Jadi kita kalau bicara ke belakang lagi kita juga nyalain aja orang yang memerdekakan kita 70-80 tahun yang lalu gitu. Iya. Ya kita move on aja ke depan. Jadi urusannya ini orang lagi kebanjiran, bos. Loh, jangan kita cari politisasi. You mau nolong nggak? Itu aja sih poin saya menurut saya gitu. Oke, siap. Jadi baiklah yang kita lihat. Terima kasih. Gue punya pandangan gini, kebetulan juga ini pasangan gubernur sekarang, Rano sama Pramono ini kan orang PDIP juga, ya kan? Mungkin tugas untuk persuasi kepada masyarakat yang di pinggir kali itu supaya beralih ke rumah susun, itu mungkin Pramono bisa, menurut gua. Kenapa? Karena ini orang sekian lama latar belakang dia itu bisa menjadi penengah untuk elit-elit politik, bisa menjadi penyampai pesan lah. Artinya ini orang mempunyai kemampuan dan tingkat kesabaran juga menurut gua barangkali oke. Nah persoalannya dia hanya menghadapi masyarakat bawah. Tapi mudah-mudahan ini menjadi modal beliau. Dan dia menjalankan program Ahok, tetapi pendekatan dia mungkin berbeda dengan Ahok. Ahok itu kita akui lah, banyak yang bagus-bagus kok, ya kan? Gue juga mau titip pesan ke Pramono sama Rano juga. Jangan lupa ada satu program Ahok yang bagus itu Clue dulu. Oh iya, untuk pelaporan Clue, ya, Clue. Nah itu sistem itu mau gak mau membuat birokrasi di Jakarta, entah dari lurah, entah dari camat sampai wali kota itu mau gak mau kerja. Takut dilaporin. Karena Clue itu masyarakat yang lapor, masyarakat lapor, ada kerusakan ini, ada jalan ini, ada apa, masyarakat lapor dan ada sistemnya. Dalam 2x24 jam kalau nggak ditanggapin kena mereka. Iya, betul. Jadi nggak ada seorang gubernur itu bisa turun sendiri ataupun wakilnya sampai ke bawah, nggak bisa. Tetapi Ahok menurut gua ini orang pinternya, dia bisa bikin sistem. Tetapi walaupun seorang yang pintar bikin sistem, kalau penerusnya atau penggantinya nggak mau pakai, ya lu bohat juga, bro. Buktinya di Anies kan nggak mau pakai. Lu mau apa? Nah, sekarang harapan kita mudah-mudahan Pramono mau. Ada beberapa lagi yang bagus selain pemindahan yang akibat banjir ini. Karena banjir ini kan berulang terus kan terjadi. Dan yang kena kan daerah yang das situ-situ aja. Betul. Daerah das itu kan kasihan juga. Cobalah Pramono kerjasama, tentu di belakang juga Rano menggunakan dia punya plus point itu adalah seorang artis. Mudah-mudahan dia juga bisa muncul untuk meyakinkan masyarakat supaya pelan-pelan beralih, pindah. Iya kan? Nah di samping ini mudah-mudahan Mas Pramono juga dengar apa Bang Rano juga dengar bisnis opinion ini. Beberapa program Ahok lainnya itu teruskan. Antara lain yang kalau nggak salah Pramono udah sempat ngomong yang pasukan oren lah dia mau teruskan. Betul. Terus kali jodoh juga dia mau teruskan. Silakan dia lanjutkan sembari dia berpikir hal-hal baru untuk Jakarta lah saya pikir. Ya mumpung mereka satu partai, Ahok juga PDIP kan. Ya kan? Benar. Jadi harapan kita gitulah bro. Oke Mas, masyarakat pinggir kali ini gimana ya saya nyebutnya ya. Mereka tuh maaf ya, sudah miskin susah diatur pula. Saya kan. Jadi mereka benar-benar orang yang nggak sayang diri sendiri kan. Bahkan untuk kesehatan mereka masing-masing aja mereka nggak mau memikirkan.
itu sangat berbahaya Mas bagi bukan hanya kelangsungan hidup orang banyak, tapi bagi terutama bagi mereka sendirilah, entah itu untuk anaknya, tua, saudara atau apa lagi. Pertama yang kedua itu kan juga pasti mereka penduduk liar dalam artian mesti mereka bukan warga DKI yang mempunyai identitas asli dan bertempat tinggal di tempat yang layak gitu. Harusnya Gundul nih sebagai wakil gubernur yang baru dilantik nih harusnya bisa menertibkan mereka lah. Apalagi sudah ada payung hukumnya bahwa ada peraturan yang mengatakan bahwa sekian meter dari bibir sungai itu kali itu merupakan wilayah area steril, maksudnya nggak boleh ada pemukiman. Ruang terbuka hijau. Ya, jadi dengan adanya payung hukum tersebut harusnya Bang Dul berani menggusur mereka. Gitu. Jangan sebut dengan cara istilah gusur dulu, jangan, kan memang itu untuk menegakkan peraturan yang ada Mas gitu. Kecuali kalau Bang Dul cuma sekedar janji palsu ya sudah. Janji semasa kampanye supaya dipilih gitu kan. Omon-omon. Ya, dia mau memajukan rakyat Jakarta ya dari awal aja lah, dari hal paling kecil seperti ini loh Mas, menertibkan kehidupan masyarakat pinggir kali. Yang ketiga juga kalau ini kan dari pemerintah pusat ada program transmigrasi ya kalau nggak salah saya dengar ya. Betul. Itu yang terdampak itu bisa dikirim ke daerah transmigrasi, entah itu Irian atau Kalimantan atau area Kalimantan sih di IKN katanya. Iya. Jadi kan mereka tanah yang luas, penyaluran garapan yang luas juga, dan malah mungkin bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Iya, betul. Kalau di Jakarta kan maaf ya kan pasti pekerjaan mereka pekerjaan informal lah, pekerja kantoran, lagi sampai bisnis. Jadi kalau di IKN atau di tempat yang masih kosong kan mereka bisa meningkatkan taraf hidup dan juga mungkin bisa ikut membangun bangsa ya dengan adanya swasembada, entah itu pangan atau apalah gitu. Betul. Dan mau berusaha gitu Mas. Tapi ya tadi mentalnya karena sudah mental mental miskin gitu sudah diatur jadi tetap aja nggak lepas. Nanti ujung ada bencana, ada apa-apa yang disalahkan paling Jokowi lagi Mas. Ya, bicara mengenai rakyat kelas 2 ini atau kelas 3 rada memang susah ya Mas. Sebenarnya satu sisi saya rasa mungkin mereka sih mau aja pindah ya ke ke rusun atau yang disebut rusun Nawa gitu ya. Nah, tapi dari kita perlu tahu dulu pengertian rusun Nawa kan rusun yang disewa. Nah, jadi sebenarnya kalau disuruh pindah ya pindah, pasti mereka akan berpikir nanti pada saat waktu mereka tempatin dan tempo berapa lama waktunya, itu mereka berpikir bagaimana mereka mesti mengembalikan biaya sewa. Nah, saya rasa pemerintah juga perlu harus transparan dalam arti apakah dalam waktu berapa lama nih orang-orang tersebut dipindahkan, dalam arti memang benar-benar diberikan secara gratis ataukah memang harus bayar, tetapi katakan misalnya dia mesti tinggal dulu deh setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, setelah itu baru dia bayar, gitu. Nah ini yang saya dapat info dari beberapa orang-orang yang tinggal di Rusunawa yang mereka awalnya sih dibilang gratis, tapi habis itu dimintain. Iya, setelah itu baru dimintain, dan dimintainnya juga nggak kira-kira katanya. Jadi transparansi pemerintah juga nggak benar juga. Ya, kalau saya bilang suruh pindah ya saya sih mau aja pindah. Cuman kalau cuma pindah dalam tanda kutip nanti ada syarat dan ketentuannya yang terselubung, ya tentu ya nggak mau dong. Nah itu sih yang perlu harus dipahami dulu. Ya, terima kasih. Yang dilihat itu karena yang di atas, iya nggak? Di atas itu dibilang jangan korupsi, tapi korupsi juga. Begitu juga yang di bawah. Sama aja, ngikutin dong. Iya, ngikut. Yang di atasnya kayak begitu, yang di bawahnya juga begitu contohnya. Ya kembali lagi saya bilang, kenapa tidak mau? Karena ya itu, pendapatan mereka, penghasilan mereka di sana ada. Satu itu. Kedua, kalau mereka dipindahkan, mereka akan bayar bulanan. Kalau di tempat dia tinggal tidak. Listrik bayar, air bayar, ya enggak?
Kalau di tempat dia tinggal walaupun banjir-banjiran, rumah tidak bayar, tempat mereka sendiri, listrik air biasa lah. Yang dipikirkan kan kalau mereka tinggal di rusunawa kan tiap bulan harus tuh pendapatan tidak ada, itu biaya rutin harus keluar. Kalau tidak bayar, suruh angkat kaki, mau dibawa kemana amat bini kita, kemampuan kita tidak ada, dijamin juga tidak. Mereka walaupun hujan-hujanan, walaupun banjir-banjir, mereka tidak memikirkan bayaran bulanan rumahnya, karena tempat tinggal mereka sendiri. Yang mereka hanya pikirkan listrik, air mereka dapat, penghasilan mereka juga ada, tidak akan hilang. Kalau di sana udah jauh, nyari penghasilannya belum tentu dapat uang. Jadi coba itu harus dipikirkan, dipertimbangkan. Ya. Sip. Jadi ya mudah-mudahan ke depan ini ya kita lihatlah, mudah-mudahan untuk Jakarta ini lebih baik. Mudah-mudahan para tikus-tikus ini harus dibasmi dulu, harus dihilangin. Mungkin rakyat di bawah ini akan mungkin rakyat di bawah ini akan mengikutinya. Karena yang di atas ini, yang korupsi ini masih merajalela. Iya betul. Gitu saja. Assalamualaikum. Ya saya pikir itu gini ya, pemerintah harus tegas begitu. Bahwa kalau pindah-pindah, direlokasi begitu, nggak bisa orang itu seenaknya. Ini karena cerminannya kan begini sebetulnya, orang tuh nggak mau pindah karena mungkin tempat pemukiman itu dekat sekali dengan tempat kerjanya begitu. Itu sama aja dengan gini loh, dengan disiplin menyeberang jalan gitu. Ada zebra cross atau apa, orang kita jarang yang mau mematuhin begitu, nyebrang seenaknya aja gitu. Nah itu contohnya gitu. Jadi ini harus ada enforcement yang kuat ya dari pemerintah gitu ya. Memang kalau nggak bisa, kalau nggak kan tiap kali begini capek gitu. Sedangkan negara lain udah ngomongnya pembangunan yang lain begitu. Terima kasih. Pemerintah seharusnya memperbaiki standar prosedural keadministrasian penduduk Indonesia secara nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kalau punya tujuan, begitu juga negara sama halnya seperti itu juga yang saya pikirkan ya kan Bu, sama seperti Ibu. Seumpamanya saya punya KTP biru ya Bu, nggak mungkin saya makan ketoprak pinggir jalan karena seri saya itu seri A. Dengan begitu standar pajak saya dan semua kebutuhan saya itu seri A, karena saya orang kaya raya Bu. Tapi kalau orang miskin yang D, yang merah, dia punya motor bebek harga 20 juta, kredit 3 tahun, kurvanya seharusnya kan menurun. Bagaimana caranya rakyat itu bisa beli motor gratis bahkan dengan harga sumpahnya 5 juta, turun gitu kurvanya Bu, nggak jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita kredit. Artinya kan rakyat ini ada peningkatan untuk value taraf kesejahteraan dari nilai tingkat rupiahnya. Begitu juga portofolio sahamnya. Begitu juga kebalikannya yang biru tadi Bu, kalau dia mau punya motor bebek dengan harga spek rakyat 20 juta, itu nggak masuk akal Bu. Orang kaya itu nggak bisa beli motor dengan harga 20 juta. Dia harus dilebihkan edit value 50 juta dari 20 juta. Karena itu penerimaan pajak, dia orang kategori yang dilindungi negara lah, katakan yang begitu lah Bu. Begitu juga kita evaluasi kepada tingkat ekspor, di mana zonasi benua itu tersendiri. Ada 3 benua, Barat, Eropa, Timur. Dari situ kan kita ngelempar barang ekspor juga ketahuan Bu, harga kita jual 20 juta ke Arab Saudi, pantas. Ya ini keengganan harga ya. Nah ini Bang Dul apa namanya, ya saya rasa gini ya Mbak ya, ini kan udah problem klasik ya dari tahun ke tahun gitu. Nah peruntukan lahan itu sebetulnya di bantaran kali kan untuk lahan hijau ya, resapan air. Nah ini idealnya itu ruang terbuka hijau itu minimal 30% dari luas area. Nah saya rasa untuk DKI itu belum ada 30%, ya mungkin 10% sekian ya.
Nah, jadi memang seharusnya kalau memang mau bertindak tegas ya Mbak ya, itu buat regulasinya, buat payung hukumnya. Jadi di sepanjang bantaran kali itu untuk penghijauan gitu ya Mbak ya, untuk seperti ruang terbuka hijau. Mungkin kalau di luar negeri kan, kalau di sungai-sungai kan di Venesia itu kan buat wisata ya. Iya. Ya, ada jernih. Iya, malah banyak ikan koi ya di Jepang ya. Iya, di Thailand gitu ya. Itu kan juga. Iya, itu sebenarnya bisa untuk apa namanya pemasukan lagi ya, untuk menambah APBD ya kan. Nah, kalau memang harusnya win-win solution Mbak ya. Itu kok bisa, memang pertanyaannya memang kok bisa stay ya mungkin berpuluh-puluh tahun di situ ya kan. Sedangkan kan peruntukannya kan mungkin tidak ada IMB-nya atau bagaimana. Nah, ini kesalahan dari awal siapa yang memberi izin ya kan. Nah, jadi saya rasa memang harus, manusia itu kan untuk dimanusiakan ya Mbak ya. Ya memang harus humanis ya, persuasif juga. Ya kalau memang saya rasa rusunami sudah banyak ya di Jakarta ya, tapi memang tadi diaudit kembali tuh ya kepemilikannya. Nah, jadi kalau mau win-win, yang terdekat misalnya di bantaran Kali Jakarta Selatan itu kan ada beberapa rusunawa ya di Kalibata atau di mana. Itu diberikan aja free setahun gitu, biar mereka mau pindah dulu gitu kan. Nah, jadi kalau untuk yang terdekat ya memang ini harus mulai difikirkan Mbak ya, ruang terbuka hijau untuk pembangunan rusunami ini di yang tidak jauh radiusnya dari yang tadi itu titik-titik banjir ya. Ini saya rasa udah terlalu Mbak ya. Bekasi Jabodetabek ya, Bekasi itu dari 11 kecamatan 8 kecamatan loh ya yang terkena. Cikarang, Bekasi, parah lalu ya. Banten, Lampung juga sampai ya. Nah, itu di titik di Jakarta Timur 47, Jakarta Selatan 46, lalu di Jakarta Barat 12 titik ya. Jadi itu memang yang saya cermati, memang yang di sepanjang bantaran kali ya. Nah, ini bagaimana memanusiakan manusia. Jadi memang wajib saya rasa. Dan ini saya kadang merenung Mbak, ini apa ya, saya geli sendiri ya. Nama itu hanya sekedar nama sekarang, simbolis ya. Andaikan itu dibebaskan lahannya untuk lahan ruang terbuka hijau, misalnya kebun jeruk. Sekarang emang ada Mbak kebun jeruknya? Hanya nama. Benar nggak? Pondok Aren juga nggak ada arennya. Ya kan, kebun pala mana? Pondok Indah itu indah beneran kalau itu ya. Ya kan? Kalau Bang Dul kreatif nih ya, kalau Bang Dul denger ya, Bang Dul kan memang sebetulnya udah ya sampai ke grassroots ya, dari awal kan juga ya, dari di dunia peran itu dibebaskan. Nah, misalnya Jakarta Barat ya, berapa win-win solution, ganti untung, jangan ganti rugi kalau mereka ya. Mungkin kalau memang itu nggak ada IND-nya, nggak ada sertifikat hak miliknya, tapi ya diberilah uang apa ya istilahnya ya, uang pesangon atau apalah ya namanya saya. Nah, itu jadi usahakan mereka biar memang mau pindah dengan sukarela. Dan kalau diedukasi ya, itu saya juga nggak habis pikir ya Mbak, itu kan mereka kalau musim hujan tuh harusnya berkah ya, air hujan ya. Di Timur Tengah itu sehari hujan aja mereka pada keluar loh, bener ya. Iya, pada keluar nari-nari kan. Di kita juga pada keluar Mbak, di atas atap. Nah, jadi harusnya di dalam ya kita ikut tenggelam. Iya, makanya. Nah, jadi saya rasa kalau mereka diedukasi, dipersuasif ya, ini nanti saya kasih free deh di sini setahun gitu kan, atau 3 tahun ke depan. Saya rasa mau lah. Yang terdekat memang. Nah, ini ada nggak PR yang terdekat? Itu perlu diaudit Mbak. Itu kepemilikan rusunami itu. Iya, betul. Tiap tahun iya diaudit. Ini kalau rusunami oke lah ya, itu kepemilikannya hak milik. Tapi untuk rusunawa ini, jadi memang yang benar-benar yang membutuhkan gitu. Ya memang makanya itu ya, banjir ini ya, kalau langganan tuh kan langganan koran dulu ya Mbak ya. Jangan langganan banjir. Makanya saya buat lagu banjir itu ya, maksudnya ya karena apa ya, dari bentuk keprihatinan ya. Kok ini sangat terlalu ya. Makanya ini saya tutup saja ya sama lagu Monggo. Membuang sampah dengan sembarangan, sampah yang menumpuk bikin kota kebanjiran. Ayo kawan-kawan kita tanam pepohonan, karena fungsi pohon dapat resap air hujan. Banjir tak pernah resah, banjir
banjir bisnismen opini yang juga rusak. Asik. Banjir merugikan kita. Banjir musim hujan tiba BANJIR. Nah itu Mbak. Asik. Ya, mereka itu kan sebenarnya nggak ada yang mau tinggal di situ gitu loh. Karena mereka kan ya nggak terpaksa gitu kan. Saya melihat sih, kenapa yang udah dikasih jatah udah itu disel-selain ke orang. Ya sebenarnya mungkin mereka butuh pekerjaan gitu loh. Kalau mereka ada pekerjaan, mereka bisa cari tempat yang lebih baik. Sebenarnya nggak ada yang mau tinggal di situ. Cuma karena mungkin Rusun Nawa itu jauh dari mereka Dan kerja atau mahal loh, gimana? Rusun Nawa Kalibata tuh 2,5 juta loh per bulan. Iya. Dan ya mungkin mereka masalah utamanya di pekerjaan sih. Kalau ada pekerjaan, siapa yang mau tinggal di situ? Ya kan, sama kayak orang yang narapidana narkoba gitu loh. Udah keluar masuk lagi udah berapa kali. Karena mereka nggak ada kerjaan lain. Kalau ada kerjaan, saya rasa nggak ada yang mau tinggal di situ gitu loh. Jadi jangan juga kayak kasih sembako gitu. Sembako itu sementara doang, nggak menyelesaikan permasalahan utamanya gitu loh. Kalau mereka tinggal di Panda Duit ya dia mau lah tinggal di tempat yang lebih bagus. Ngapain? Mungkin karena dia orang udah buntu, nggak ada kerjaan lain. Mungkin kerjanya ya ngamen atau apa gitu kan. Ya itu masalahnya, jangan cuma kasih ikannya ya, tapi mancingnya gitu loh. Jadi jangan cuma istilah saya kasih kamu dikit gini udah selesai beres urusan gitu. Enggak, ini jangka panjang kan. Itu aja sih Mbak Nena. Memang susah ya. Kita kalau lihat yang tinggal di bantaran kali itu, kalau kita lihat misalnya kalau kita naik komuter lain atau busway yang lewat Manggarai itu sangat kumuh sekali. Dan sampahnya itu loh. Jadi ya kalau kita ngomong banjir kemarin itu banyak faktornya. Dan enak kalau menurut aku, misalnya karena kalau hujan deras apapun juga, kalau saluran yang ke lautnya lancar semua, nggak sampai dahsyat itu. Nah, terus yang perlu dicatat lagi adalah ini loh, kemarin itu Donald Trump kan udah narik dari, dia nggak mau yang pokoknya renewable energy, dia maunya yang coal. Bayangin itu nanti pemanasan global akan naik dan permukaan laut akan naik. Nah kondisi sekarang aja kayak gini, apalagi nanti. Jadi kita mesti banjir di Jakarta ini nggak bakalan kelar. Iya. Bahkan kalau ada tanggul jebol. Iya, bahkan ada isunya Jakarta bakalan tenggelam ya, karena struktur permukaan tanah kita semakin turun, air laut semakin naik, tinggi permukaan air laut. Memang karena pengambilan air tanahnya waktu udah selama ini kan nggak terkontrol. Nah, terus berikutnya lagi adalah kalau saya baca atau nonton itu misalnya Tokyo ataupun Istanbul itu mereka itu ada reservoir, jadi ada di bawah tanahnya itu ada semacam reservoir yang besar sekali. Nah, aku dari dulu ngebayangin kita bisa bangun MRT dengan tunnel boring. Apakah mungkin nggak kita bikin juga semacam reservoir itu yang nampung di bawah tanahnya Jakarta? Jadi memang ya sangat costly. Nah, terus ya memang susah lah kalau kita ngomong ke pemindahan warga yang tinggal di bantaran kali itu. Kan dulu kan kita ada program 1000 tower untuk Rusun Nawa. Ini kan masalahnya infrastruktur untuk transportasi ke sana kan ya masih sangat banyak yang perlu diperbaiki. Kita ngomong ke Rusun Marunda, mana itu jauh loh. Itu aku beberapa kali lewat itu. Dan transportasi massalnya itu enggak itu. Walaupun ya kita harus akui ya kalau Jakarta ini, misalnya Jaklingko itu aksesnya udah sampai pelosok-pelosok, gratis lagi. Itu oke, tapi ya tetap aja di dalam perjalanannya itu masih banyak hal-hal lah yang perlu diperbaiki. Dan itu membuat
ya masyarakatnya yang ya walaupun dikasih sewa yang murah tapi akses ke sananya susah dan udah terbiasa di situ dan nyaman dan ya banyak faktor dan itu menjadi pekerjaan rumah yang besar. Iya. Oke. Ya itu aja Bang. Karena apa? Orang yang dekat kali itu banyak kan mengharapkan sumbangan dan santunan dari orang-orang yang dermawan. Jadi mereka tuh berharap dapat TV lah, dapat kasur yang baru lah, segala macam itu aja. Nah, jadi mereka tuh enggan kan untuk pindah ke rusun, dan rusun itu bayar hak pakai, bukannya hak milik. Jadi mereka tuh ada sedikit keengganan di situ. Jadi bagaimana caranya di gubernur sekarang ini, saya yakin gubernur Pak Mono Anung tuh bisa berdiskusi, bisa berdialog dengan rakyat. Lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya kalau tinggal di pinggir kali. Karena kalau saya lihat di kebun kelapa ini, itu mereka berumah-rumah tuh di bawah, di dalam kali, bukan di pinggir kali, di dalam kali. Tahu kata sekarang kampung pulau itu begitu juga masih nggak tahu juga. Itu juga begitu. Dekat kali, makanya mesti dibikin apa namanya, dibenahi lagi, diperbaiki lagi tuh Kali Ciliwung supaya orang jangan tinggal di dalam kali itu. Nah, kalau perlu Ahok masih gubernur, dia lihat, wah ini mah bukan di pinggir kali ini tinggalnya di dalam kali yang dibikin rumahnya. Ini yang harus dinormalisasi lagi. Jadi itu kalau itu bisa sedimentasinya dikeruk, karena sekarang Bang Rano ini udah mulai mengeruk sungai, karena kita itu dilalui oleh sungai Jakarta ini. Ya kalau nggak dibenahi dengan baik, ya nggak bisa benar-benar ini. Dan rakyat juga harus sadar. Dan mereka ini nggak mau tinggal di rusun. Ya Bang Karno juga mau, Mas Pramono juga harus membuat fasilitas segala macam supaya rakyat Jakarta tuh mau tinggal di rusun gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dibebaskan kalau mau. Itu saja Mbak, makasih. Baik, terima kasih Pak Hendri atas opininya. Pak Evo terakhir dengan Pak Jojo. Selamat pagi Pak Jojo. Ya, pagi siang. Silakan. Jadi setiap gubernur ganti gubernur, saya lihat masalahnya itu lagi. Jadi sebenarnya akar masalahnya itu supaya penduduk atau orang luar yang datang ke Jakarta itu bagaimana cara mengatasinya atau cara mengaturnya gitu loh. Itu harus, akar permasalahannya harus kita lihat dulu. Ya sekarang kalau dia datang dari luar ke Jakarta terus dia nggak punya tempat tinggal, nggak punya penghasilan, pusing amat Pemda Jakarta mikirin orang-orang kayak gitu. Sumpah udah gitu mereka beranak cucu lagi tambah banyak. Jadi generasi yang gelandangan, yang pemulung-pemulung banyak banget di Jakarta gitu loh, ya kan. Sedangkan orang-orang yang berada itu anak cuma sedikit, 1, 2, mereka udah nggak punya penghasilan, nggak punya tempat tinggal, beranak lagi mau jadi apa bangsa. Jadi akar permasalahannya adalah bagaimana ini fungsi dinas sosial untuk mengatur penduduk yang datang, ya kan. Udah nyampah kali penuh, habis itu lebaran pulangnya udah kita Jakarta terima sampahnya aja gitu, ya kan. Nah jadi ini akar permasalahannya harus mulai dari datang itu, terus punya KTP itu bagaimana mengaturnya, ya kan. Karena permasalahan ini akan terjadi terus karena Jakarta kan menjadi bangsa sumber penghasilan. Mereka kan kesini cari penghasilan, cari kerja. Tapi kalau dasarnya nggak punya kerjaan, nggak punya duit, terus beranak pinak, nggak punya tempat tinggal, nah itu kan sama aja ngerjain Pemda DKI begitu terus. Jadi intinya bagaimana si Pemda ini punya sistem SOP, karena ini Jakarta, bagaimana cara mengatur penduduk-penduduk itu harus digimanain gitu, diatur. Bukannya dilarang, tapi diaturnya bagaimana supaya ya kan nyebrang
nyebrang jalan nggak sembarangan, naik motor nggak sembarangan, buang sampah nggak sembarangan. Iya. Ya, jadi standarnya itu gimana gitu untuk menertibkan yang seperti ini? Itu aja, makasih. Jadi kalau masalah bantaran kali itu satu, mobil khusus dekat Jatinegara Buya. Yang itu kan ada pusat perbelanjaan terbesar juga, nyaris sama Tanah Abang. Itu simbiosis mutualis, Bu. Ya kan, ada yang posisi itu sebagai pekerja, sebagai kasir, sebagai yang lain, bahkan sebagai kuli panggul. Kerjanya sama saudaranya engkoh itu, semuanya, iya kan, mereka dan mereka tuh punya tanah hak milik bertahun-tahun yang menjadi saksi Ciliwung. Iya. Nah, zamannya gubernurnya Ahok itu udah ada solusi, dibikin tinggi dam, bahkan dibikin jalan untuk pengerukan ekskavator. Selesai sudah di situ kan. Nah, ada juga sekarang tambahan BKT dan untuk penyaluran untuk saluran air lebih cepat. Justru saya kepengen Bang Norano ini, orang Madura Norano. Nggak ada sate di Madura, teh sate. Ini menyuarakan untuk tidak buang sampah kebersihan. Ya, maksud saya yang mulai dari Jakarta Timur perbatasan Bogor itu untuk tidak buang sampah. Ibu bisa lihat, Bu, udah umum itu di Manggarai ada kasur, bahkan mungkin ada kulkas, Bu. Iya betul. Iya. Nah, itu aja sebenarnya hal sederhana aja, seruarakan, bahkan didenda kalau bisa. Kayak kemarin di Bali itu orang ketahuan buang sampah, ibu-ibu didenda 6 bulan. Itu kayak gitu, menurut saya memang tegas ya, berarti harus tegas. Tegas, mengurus warga yang super banyak di se-Indonesia ini kalau nggak keras nggak bisa. Gitu. Persoalan dia di rumah susun, orang Indonesia itu paling tabu untuk rumah susun, Bu. Taunya rumah tapak. Ya kan, rumah susun dengan begitu aturan dan segala macem, belum itu kan yang kesangkanya hak milik padahal hak sewa. Maksud saya begitu. Ya, saya berharap pada pemerintah DKI ini untuk pengerukan sampah, hal-hal yang berbau, ya menurunkanlah pasukan-pasukan lingkungan hidupnya untuk tidak buang sampah. Itu aja menurut saya. Pertama, pemerintah mengeluarkan aturan. Mungkin 20 meter dari bibir sungai itulah jalur hijau. Itu pertama. Kalau jalur hijau kan tidak boleh dibangun. Setelah itu bangunan yang kena itu diganti dengan rusun. Terserah dia mengambil apa tidak gitu. Jadi ada ketegasan untuk kebaikan itu bagus gitu. Jadi kalau enggak nanya-nanya terus gimana tidak akan ada yang sama pendapatnya. Begini Buwono terus. Yang pertama berapa meter lah ditaruh di pinggir bibir sungai itu jalur hijau. Jadi itu tidak dibangun kan. Nah, semua yang kena itu baru dipindah ke rusun. Itu rusunnya yang layak lah ya. Nah, gitu aja komentar saya ya. Gini, kalau masalah ini kan problemnya tuh udah manjang dan terus terjadi. Mau dikasih rusun bagus, dikasih cuman itu, dikasih kehidupan yang layak. Pun ujung-ujungnya balik lagi sih, gitu loh. Udah dikasih sampai di era Ahok sampai dikasih bus gratis, anaknya sekolah semua angkutan gratis juga sama aja, nggak kelar. Aturan mah ada, tapi bandel. Saya ngeliatnya gini, Anita. Iya. Gimana? Sama dengan di atas. Jadi ini bagian yang paling bawah, yang bandel, sama di atas nih, first class-nya kita. Aturannya nggak boleh korupsi, bandel tetap korupsi, gitu loh. Jadi dua ini kita dikepit sama generasi mid yang sebenarnya nggak pernah nyusahin pemerintah, mereka kerja, mereka jalan semua, ya nggak? Golongan menengah inilah yang middle income lah ya kita bilangnya ya. Kalau yang low mah udah susah, yang atas tetap korupsi, gitu loh judulnya. Aturan ada, bandel semua. Iya, dua-duanya sama, gitu loh. Dua-duanya sama, korupsi juga ya. Iya, di atas di bawah ya, dikasih bagaimanapun juga. Ya iya, dia balik lagi, kan gitu ya. Ngelihatnya. Saya ngelihatnya dari perspektif ini, gitu loh. Mau ngomongin apapun, ya inilah yang terjadi, gitu loh. Kalau mau keras, ya pakailah gayanya si ini. Siapa? Kim Jong Un. Itu baru bisa pejabat korupsi yang mainin beras ya kemarin.
yang dua orang stok berasnya ternyata bermasalah, tembak mati 10-nya sama Kim Jong Un, pejabatnya. Nggak usah ngomong lah sampai korupsi Pertamina hampir triliunan, mereka salah mengkalkulasi ketersediaan stok aja tembak mati. Rakyatnya yang bandel, membanggang juga ditembak mati, kan gitu ya. Jadi pemimpin yang begini nih kayaknya yang butuh buat negara tercinta kita ini nih, gitu loh, Anita. Rakyat bandelnya dihajar sama diktator baru takut, ya nggak? Sama lah dengan yang di atas, di first class para pejabat semua aparatnya, kalau macam-macam pada ditembak mati. Ya itu aja saya bilang obatnya sih cuma itu, Anita. Terima kasih kembali Pak Tony atas komentarnya. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.